Ustaz Syarif tadi nyebutkan bahwasanya ya ujian itu udah ditaker sebenarnya. Orang itu mampu menghadapinya, mampu. Cuma kita itu nggak mau. Kadangkala kita berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku dikasih ujian seperti ini ya Allah? Aku kan udah hijrah, aku kan udah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manakala Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang sehingga ia dimudahkan untuk berhijrah. Namun seringkali kita jumpai justru Allah memberikan ia ujian dan musibah yang bertubi-tubi. Yang ingin ana tanyakan, apakah bisa kita mengetahui ujian atau musibah itu sebagai tanda cinta Allah untuk menguji keimanan kita, hijrah kita apakah benar atau sekedar pura-pura, ataukah justru sebagai azab atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu sebelum kita berhijrah? Jazakumullah khair. Insyaallah. Fadhal Ustaz Syafiq. Subhanallah jemaah. Sepertinya itu dirasakan oleh banyak orang yang hijrah. Sebelum dia hijrah, kok hidupnya aman-aman saja. Ketika dia belajar agama, hidupnya semakin sulit. Masalah demi masalah datang silih berganti. Badai yang katanya pasti berlalu ternyata berlalu lalang. Nah, dia pikir berlalu datang lagi ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang boleh jadi, kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi boleh jadi sekarang imannya semakin kuat sehingga dia diberi ujian tersebut. Sebelumnya kalau dia dikasih ujian itu mungkin dia nggak akan mampu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat balaknya, cobaannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang selanjutnya yang dekat ke Nabi SAW ya, para ulama, para siddiqun ya. Orang itu yubtalar rajulu ala qadri imanihi. Orang itu diuji sesuai dengan kadar keimanan. Ketika keimanannya bagus, maka ditambah ujian. Ketika keimanannya masih remeh ya dikasih sakit kepala cuma mungkin. Tapi imannya semakin kuat, ujiannya semakin berat. Dan kalau bicara bagaimana kita tahu itu ujian atau itu azab. Itu ujian sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Atau sebagai azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dua-duanya tanda cinta Allah. Artinya Allah kalau cinta sama hambanya diazab di dunia. Jadi nggak disimpan itu azabnya. Tapi kalau Allah nggak suka dengan hambanya, maka kita lihat ada orang-orang yang nggak sholat. Ya Allah, orang itu nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, kerjanya nggak benar Ustaz. Tapi rizkinya tambah banyak. Tapi fulan Ustaz baru hijrah bangkrut, keluarganya berantakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini tanda cinta Allah supaya dia kembali kepada Allah Azza wa Jal. Karena biasanya, kemarin Ustaz Syarif sebutkan, biasanya orang tuh kalau kena musibah itu jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Dia lebih bermunajat, mohon sama Allah Jalla Jalaluh. Ketika Fir'aun dikasih cobaan sama Allah ya, yang bentuk cobaannya itu azab buat mereka. Bisa bayangin ya, belalang itu menghabiskan pertanian mereka, kemudian makan daun pintu mereka, makan kaki meja mereka, habis itu semua. Apa tujuannya Allah berikan itu? La'allahum yadarra'un, agar mereka minta sama Allah, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dalam kondisi azab yang diberikan pun harapannya bagaimana orang itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Jadi seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka sama Allah. Ustaz Syarif tadi nyebutkan bahwasanya ya ujian itu udah ditaker sebenarnya. Orang itu mampu menghadapinya, mampu. Cuma kita itu nggak mau.
Kadangkala kita berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa aku dikasih ujian seperti ini ya Allah? Aku kan udah hijrah, aku kan udah seperti ini. Ini mulai dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sejatinya kalau dia dari lahir dan dikasih umur 500 tahun sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan dapat membalas satu nikmat yang Allah berikan, nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah. Hidup di dunia ini memang ujian. Boleh jadi ujian itu menghapuskan dosa, karena kita pendosa. Boleh jadi setelah menghapuskan dosa mengangkat derajat kita, karena dosa kita sudah dihapuskan. Nabi Ayub, ya mama, apa doanya Nabi Ayub? Masih ingat? Mama, doanya Nabi Ayub. Udah tidur semua, Bang. Browsing dulu Ustaz. Kita ini kajiannya sebelum makan sesudah makan. Itu kayaknya berat, Ustaz. Nah, apa doanya Nabi Ayub? Ya silakan ibu-ibu. Yang depan sepertinya sudah dapat. Oh, nyari gitu. Nyari Ustaz. Googling gitu ya. Iya, sepertinya sudah dapat. Nah, tafadhali. Siapa yang mau jawab? Doanya Nabi Ayub. Jamaah. Taib, kita berikan kepada bapak-bapak. Kayaknya bapak-bapak lebih sering Ini, berdoa ya. Depan Ustaz, ada satu nih. Nah, mungkin fadhal. bisa dibantu mic-nya, Mas. Doa Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Apa artinya? Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat itu Nabi. Nabi Ayub. Seorang Nabi dikasih ujian sama Allah, dikasih penyakit 18 tahun. Tapi apa yang dia katakan? Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau maha pengasih ya Allah. Jadi nggak pernah berubah hatinya Nabi Ayub, tetap mengatakan Allah itu arhamur rahimin. Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun jemaah nggak punya anak. Orang berpikir, loh ini Nabi, masa Allah nggak kabulkan doanya? Nabi Ibrahim sampai umur 86 tahun nggak punya anak. Antum bisa bayangin ya, Aisyah itu istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar. Orang berpikir insya Allah doanya mustajab, ini doanya Nabi. Doanya bapaknya Abu Bakar insya Allah orang ini dijamin masuk surga mustajab. Nggak dikasih anak. Hafsah anaknya Umar, istrinya Nabi, juga nggak dikasih anak sama Allah. Artinya dikasih ujian sama Allah ketika hijrah itu dalam rangka menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau dia orang yang bertakwa, insya Allah untuk mengangkat derajatnya. Kalau dia orang yang pendosa, ya insya Allah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tapi tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, fadhal.